Sarwenda ini bukan pembunuh, bukan melakukan kejahatan teroris gitu. Jadi janganlah ya di framing-framing. Kami memang sedang pelajari. Ada pihak-pihak yang coba framing terus menerus tidak bisa melihat klien kami bahagia gitu. Tapi sebenarnya yang paling berharga buat Sarwenda cuma satu, yaitu anak-anaknya. Jadi kerugian apapun, material tidak ada artinya itu buat dia. Ya, tetapi apakah nilainya berapa? Saya pikir itu hoax lah ya, 20 miliar tidaklah, tidak seperti itu. Ya karena klien kami ini jujur tidak menghitung-hitung hal-hal seperti itu. Yang penting satu yang dia paling sayang yaitu anak-anaknya. Ya, karena bayangin nih kawan-kawan, pada saat kita rapat penting aja, ya itu tidak bisa lagi dia tolak yang namanya anaknya nelfon, pasti diangkat sepenting apapun. Jadi itulah harta yang paling berharga buat Sarwenda, ya kan, bagaimana membuat anaknya tersenyum setiap hari, membahagiakan anaknya setiap hari. Jadi kalau dibilang ada informasi bahwa berapa ruginya kerugian terhadap ini, saya pikir nggak ada lah ya, karena buat Sarwenda kerugian yang paling besar adalah itu. Tapi kalau harta itu bisa dicari lagi, cuman kalau untuk kerugian besar, saya pikir tidak seperti yang disampaikan lah. Ya masih banyak juga kok yang bekerja sama dengan Sarwenda. Hanya yang sekarang terjadi mungkin semua ada beberapa yang menghold dulu supaya masalah ini beres. Jadi ada juga yang masih berjalan baik, nggak ada masalah. Sarwenda ini bukan, maaf ya, Sarwenda ini bukan pembunuh, bukan melakukan kejahatan teroris gitu. Jadi janganlah ya di framing-framing. Kami memang sedang pelajari. Ada pihak-pihak yang coba framing terus menerus tidak bisa melihat klien kami bahagia gitu. Tapi kami lagi pelajari. Kita tunggu saja nanti. Ya, yang pasti klien kami tidak mau dipusingkan dengan soal-soal itu. Klien kami fokus untuk masalah terus membahagiakan anak, ya kan, memberikan kasih sayang kepada anaknya, dan juga mengkomunikasikan sekarang ini juga dengan bapak supaya komunikasi bisa lebih baik lagi ya dengan bapaknya anak-anak ya. Itu ya masalah nominal, saya pikir saya bilang itu hoax lah. Kalau misalnya kerugian sampai 2 miliar nggak ada lah ya. Permasalahan Gonogini menjadi sebuah permasalahan apabila ya sebenarnya belum ada kesepakatan. Sebenarnya permasalahan Gonogini sudah sepakat, sudah ada pembagian harta A untuk Sarwenda, harta B untuk Ruben. Sebenarnya sudah clear. Termasuk rumah yang ditempati yang ternyata masih dalam cicilan itu juga sebenarnya sudah menjadi hak Sarwenda. Jadi banyak lagi yang dipelintir bahwa orang datang ke sana itu rumah Ruben segala macam. Loh, ini sudah sepakat. Ya, mereka sudah sepakat bahwa itu adalah sudah dibagi, yang mana punya Ruben, yang mana punya Sarwenda. Itu sudah sepakat. Jangan lagi digoreng. Kasihan ya. Dan sekali lagi saya ingatkan, Sarwenda berkali-kali bahwa semua aset yang dia dapat hanya untuk anak. Dan dia pastikan kepada saya, semuanya untuk anak. Yang paling utama adalah rumah. Ya, karena rumah benda tidak bergerak itu adalah untuk anak-anaknya nanti. Ya, jadi saya tepis semuanya kan. Bagaimana soal pekerjaan yang dilakukan di rumah itu? Pertama, rumah itu sudah sepakat bahwa rumah itu diberikan untuk Sarwenda, harta Gonogini. Ada untuk Sarwenda, ada juga untuk Ruben, yang mana itu sudah terbagi. Gitu. Masa kita sudah diberikan terus kita masih dipelintir lagi nih punya orang itu kan nggak pas. Lalu apa yang dilakukan terhadap rumah yang ditempati kan sebenarnya kewenangannya klien kami. Ya, kenapa klien kami menggunakan itu sebagai tempat kerja? Nah, itu yang menjawab tadi, supaya anaknya sewaktu-waktu kangen dengan ibunya tidak perlu diantar ke ruang studio tempat lain daerah. Langsung di rumah itu melihat ibunya, oh lagi kerja, datang, senang dong. Anaknya juga bisa setiap hari ketemu ibunya juga merasa tenang di rumah itu gitu. Jadi dipelintir, jangan dipelintir seakan-akan bahwa wah anak itu menjadi dijadikan senjata untuk menaikkan rating. Tidak. Ya, anak itu memang itu rumah sehingga anak itu terbuka untuk datang kapanpun. Ya. Jadi eksploitasi anak itu bukan seperti itu. Eksploitasi anak itu bahwa setiap acaranya ini tidak. Ini memang karena itu rumah, anak itu bisa tiba-tiba sewaktu-waktu datang. Ya, jadi anak ini menurut Sarwenda di dalam rumah itu melebihi manajernya, melebihi siapapun. Artinya tidak ada pengekangan, tidak boleh masuk ruangan di sana, tidak boleh masuk di sana. Ibu lagi kerja, itu memang dibebaskan. Memang itu anak-anak itu, menurut saya ya bosnya itu anak-anak itu di situ. Kenapa? Karena setiap rumah itu tidak boleh, itu juga tidak ada di skrip, anak-anak itu masuk, tidak menjadi bagian dari perencanaan usaha itu. Jadi itu kebebasan anak di rumah itu memang dipersilahkan gitu. Masalah jam ini kan ya menurut saya anak-anak ini kadang-kadang ada yang suka cepat tidur, ada yang suka kadang-kadang kebangun, kangen ibunya, bisa ketemu, coba bayangin kurang bahagia apa tempat itu buat anaknya bisa ketemu sama ibunya pada saat dia bangun tidur, misalnya tiba-tiba bangun tengah malam ya untuk ketemu ibunya, tinggal naik melihat ibunya sedang mencari uang buat anak-anaknya. Jadi perhatian terhadap anaknya, terhadap ibu terhadap anaknya itu sama sekali diberikan 24 jam sama klien kami. Jadi kalau dipelintir lagi bahwa ini tidak tepat, janganlah ya.
tanyakan dulu kepada kami kenapa anak itu ada, gitu jelaskan misalnya anak itu sudah tidur, terbangun mencari ibunya, tinggal datang ke atas. Jadi inilah yang kadang-kadang kami merasa bahwa akhirnya ruang tertutup ke depan akan kami utamakan. Kami tidak akan lagi memberikan klarifikasi, ya meskipun dari pihak Bank Minola setiap hari mengklarifikasikan, tapi kami akan berusaha untuk tidak lagi membuka penyelesaian masalah ini di ruang terbuka, tapi di ruang tertutup. Makanya dari itu kita selaku kuasa hukum memberikan surat kepada Bank Minola untuk duduk bersama untuk menyelesaikan kenapa